Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita masih bisa menjalankan sebagian daripada kewajiban-kewajiban dari Allah, dan kemudian kita akan melanjutkan mengkaji, mentadabburi sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah surat yang paling agung, a'dhamu suratin fil Qur'an. Itu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang semua kaum muslimin insyaallah sudah hafal, yaitu surat Al-Fatihah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suratul Fatihah adalah surat yang pertama di dalam mushaf, tapi dia bukan pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat yang pertama turun kepada Nabi surat apa? Surat Al-Alaq. Adanya di mana? Di juz ke berapa? Di juz yang ke-30. Ini menunjukkan bahwasanya tertib atau urutan surat dalam mushaf tidak menunjukkan tertib urutan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa yang meletakkan surat bersurat, ini surat pertama, ini surat kedua, ini surat ke-10, ke-114? Ya tentu jawabannya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi menyuruh ketika Al-Qur'an ini sudah lengkap, sudah sempurna, Nabi suruh. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah, surat kedua surat Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, surat yang keempat An-Nisa, surat yang lima Al-Maidah, surat yang kesembilan At-Taubah, surat ke-114 An-Nas. Masya Allah, pinter-pinter ya. Jadi yang menentukan tertib adalah Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tertib urutan surat ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu. Surat Al-Fatihah ini surat yang wajib untuk dibaca dan juga dihafal. Dibaca dan dihafal. Karena dia adalah bagian daripada rukun salat. Ya, yang mana kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Yang dimaksud Fatihatul Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Ya, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Tapi pada kesempatan ini insyaallah kita akan lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita hafal, tapi kita insyaallah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berusaha ya untuk mentadabburi, memahami surat yang mulia ini. Surat Al-Fatihah ini menurut pendapat yang paling populer, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah, dan sudah berulang kita sebutkan surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah.
Karena kewajiban sholat itu kapan? Sebelum hijrah apa setelah hijrah? Sebelum hijrah. Ya, tepatnya 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah itu diwajibkan sholat. Dan diantara bacaan sholat adalah Al-Fatihah. Ini yang menguatkan pendapat bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Ada sebagian kecil ulama mengatakan surat Madaniyah, tapi pendapat ini kurang kuat dan tidak populer. Ada sebagian ulama yang menjamak, mengumpulkan, ya. Jadi beliau mengatakan surat ini turun 2 kali, turun di Mekah dan turun di Madinah. Ya. Namun surat ini surat Makkiyah, dan kalau kita lihat isinya pun ya lebih pas, lebih cocok surat Makkiyah karena berisikan tentang pokok keimanan, ya, tentang tauhid, tentang beriman kepada risalah, beriman kepada hari akhir, ya, dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Fatihah ini punya keutamaan, ya, keutamaan yang sangat agung. Tadi disebutkan di awal, dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ini surat, ya. Kalau ayat yang paling agung, ayat kursi. Kalau surat yang paling agung, ya surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahabat yang mulia Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, ala u'allimuka suratan a'zama suratin fil Quran. Wahai Rafi, maukah aku beritahukan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Sebelum aku keluar dari masjid, ya, pada waktu itu Nabi sedang di masjid. Kemudian Nabi SAW memegang tangan Rafi bin Al-Mu'alla. Kemudian ketika mau keluar dari masjid, ya, maka diingatkan kembali oleh sahabat Rafi ini, ya Rasulullah, tadi engkau akan mengabarkan kepadaku surat yang paling agung. Maka Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, yassab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utituhu. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Dia adalah as-sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'an al-azim, dan dia termasuk bagian dari Al-Quranul Azim yang Allah berikan kepadaku. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ibnu Abbas berkata, bainama Jibril alaihi salam qaidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, yang mana Nabi SAW di waktu itu mendengar suara, ya, suara dari atas, ya. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi SAW menengadahkan kepalanya ke langit. Kemudian Jibril berkata, hadza babun minas sama futihal yaum walam yuftah qattun illal yaum. Jibril berkata, ini adalah pintu langit yang hari ini baru dibuka, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dibuka. Fanazala minhu malak, maka dari pintu tersebut turunlah malaikat. Faqala, maka Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illal yaum. Kata Jibril kepada Nabi, ini adalah malaikat yang baru pertama kali turun ke bumi, yang sebelumnya nggak pernah turun.
Ya, dan kita tahu malaikat ini adalah penduduk langit. Dia adalah malaikat yang baru pertama kali turun ke bumi, yang sebelumnya nggak pernah turun. Fasallama, maka malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi. Waqal, maka malaikat tersebut berkata, abshir binuraini utituhuma. Ya, abshir, bergembiralah, binurain, dengan dua cahaya. Dengan dua cahaya. Nurain, dengan dua cahaya. Utituhuma, yang diberikan kepada engkau, ya, kedua cahaya tersebut. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum. Apa dua cahaya tersebut? Kata malaikat yang baru turun tersebut, Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Dua cahaya tersebut adalah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, dan akhir surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini mulai dari ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Nah, ini diantara keutamaan surat Al-Fatihah, dan masih banyak lagi. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Fatihah, karena agungnya surat ini, maka dia memiliki banyak nama. Dan biasanya, ya, satu perkara itu menjadi agung, menjadi utama, itu banyak sebutannya. Ya. Nabi SAW namanya banyak gak? Namanya banyak. Ya, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mustafa, ada Al-Hami, dan seterusnya. Banyak. Dan yang paling banyak siapa namanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama yang namanya sangat banyak, ya. Sangat banyak. Bukan hanya 100 itu bukan pembatasan. Tapi kalau yang 100 itu kita bisa fahami, bisa kita hafal, dan kita aplikasikan dalam kehidupan, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Tapi selain daripada 100 nama, itu ada lagi nama-nama. Ada nama yang hanya diberikan kepada para rasulnya, tidak diberitahu kepada umatnya. Ada nama yang Allah simpan di ilmu gaibnya, yang menunjukkan bahwasanya semakin banyak sebutan nama, maka semakin agung, ya, sesuatu tersebut. Nah, termasuk surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat yang agung. Namanya juga banyak. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada sekitar 12 nama. Ada sekitar 12 nama. Nah, di antara nama yang populer, yang pertama apa? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Pembuka. Karena Al-Quran yang isinya 30 juz, 114 surat, didahului oleh surat Al-Fatihah. Dan nama Al-Fatihah ini adalah nama yang tidak ada pada surat tersebut. Jadi ada dua surat yang tidak dinamai dengan kata yang dari surat, ya, dari surat tersebut, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Semua diambil dari kata yang ada pada surat tersebut. Seperti Al-Baqarah, ada nggak kata Al-Baqarah di surat Al-Baqarah? Ada. Ali Imran ada. Al-Maidah ada. An-Nisa, An-Nas ada. Al-Falaq ada. Ya, ini dua surat yang tidak dinamai dengan nama yang terkandung di surat tersebut. Kemudian kedua, surat ini disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummu artinya apa? Umi. Ummu apa artinya? Induk, ya. Induknya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah surat yang di dalamnya berisikan, ya, simpulan global daripada Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan tentang tauhid, disebutkan tentang kisah, disebutkan tentang arkanul iman, ya, arkanul iman, ya,
Di surat Al-Fatihah disebutkan yang hukum-hukum. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah kesimpulan daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu as-shalah. Jadi surat Al-Fatihah disebut dengan as-shalah. As-shalah. Kenapa? Karena surat ini adalah salah satu bacaan pada salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya surat Al-Fatihah, antara aku dan hambaku dua bagian. Nah, di hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan surat Al-Fatihah dengan as-shalah. Ya, di hadis qudsi. Jadi Allah menyebutkan surat Al-Fatihah dengan as-shalah. Kemudian berikutnya adalah Alhamdu. Surat Alhamdu boleh kita mengucapkan saya mau baca surat Alhamdu karena diawali dengan Alhamdu. Kemudian ada lagi surat ini dinamakan dengan surat As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, yang berulang. Kenapa demikian? Karena minimal sehari semalam kita baca surat Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Bisa kurang nggak? Bisa kurang nggak dari 17, Pak? Hah? Bisa kalau kita lagi safar. Kalau lagi safar berapa kali? Bisa dikurangin 22. Hah? 11 kali ya? Iya, bisa dikurangin. Itu kalau lagi safar. Tapi kalau lagi mukim, ya kondisi normal minimal 17 kali. Yang kurang daripada itu berarti bermasalah. Bermasalah. Ya terlebih kalau kita baca dalam sholat kita, ya sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, ya sholat tahiyatul masjid, ya sholat tahajud, ya dan seterusnya, maka akan lebih banyak pengulangannya. Kemudian berikutnya surat ini juga disebut dengan ruqyah. Apa? Ruqyah. Apa itu ruqyah? Jampi. Jadi surat ini bisa dijadikan sebagai jampi yang syar'i. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih ada sebagian sahabat yang mereka meruqyah, ya pemuka kaum yang disengat binatang berbisa. Ya, kemudian dia dibacakan surat Al-Fatihah, ya, dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikasih upahnya beberapa ekor kambing. Namun mereka nggak berani mengambilnya sampai mereka memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika diberitahu, Nabi tidak melarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu surat ruqyah, surat jampi. Ya, jadi nggak perlu jampi itu dengan kalimat-kalimat yang aneh yang nggak dimengerti. Kita bacakan surat Al-Fatihah, ya. Terlebih kalau terkena sengatan, ya sengatan apapun, kena bisa apapun, kita bacakan surat Al-Fatihah, ya, maka insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Dan juga nama-nama yang lain, ya masih banyak lagi. Namun itulah diantara nama-nama yang populer, yang populer. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada tafsir, ya, ayat per ayat daripada surat Al-Fatihah. Surat ini dibuka dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaan, Bismillah ini ayat pertama Al-Fatihah atau bukan? Ya, kalau kita lihat di mushaf, maka Bismillahirrahmanirrahim ini dijadikan ayat pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat.
harus kita tahu, ya. Jangan sampai kita nggak tahu, ya, kita hanya hafal aja, nggak sadar ada berapa surat, ada berapa ayat surat Al-Fatihah. Kita bingung nih. Ya, ada tujuh ayat. Kalau basmalah ini bagian daripada surat Al-Fatihah, maka ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendapat yang mengatakan surat Bismillah atau Basmalah bagian dari surat Al-Fatihah adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang banyak dianut oleh kaum muslimin di negeri kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Hiya ayatun mustaqillah, dia ayat tersendiri. Betul, dia adalah ayat Allah, ya, tapi dia ayat tersendiri. Tujuannya adalah untuk memisah antara surat per surat. Ya, jadi bukan bagian daripada surat Al-Fatihah dan juga bukan bagian daripada surat-surat yang lainnya. Ya, dia ayat tersendiri. Ya, terlebih surat Bara'ah, ya, surat At-Taubah nggak ada basmalahnya. Ya, kenapa surat At-Taubah nggak ada basmalahnya? Kenapa? Karena ketika surat tersebut ditulis, Nabi nggak nyuruh nulis basmalah di awalnya. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, surat At-Taubah itu surat perang, maksudnya surat yang menjelaskan tentang peperangan. Yang namanya peperangan kondisinya kondisi tenang, aman, damai atau mencekam. Sedangkan basmalah ini adalah mengandung ketenangan, kedamaian. Maka kata Ibnu Abbas, tidak akan berkumpul antara kedamaian dan sesuatu yang mencekam. Baik, jadi pendapat yang kedua, basmalah bukan bagian daripada basmalah dan juga bukan bagian dari surat-surat selain basmalah. Dia ayat tersendiri. Terus apa hujahnya? Ini pendapat yang kedua ini justru adalah pendapat jumhur. Pendapat apa? Jumhurul ulama, mayoritas ulama. Seperti Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, Imam At-Tabari dan seterusnya, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Justru mengatakan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Tadi kan surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Kalau basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, terus jadinya kurang dong. Jadi 6 ayat. Jawabannya tidak. Dia tetap 7 ayat, cuman ayat terakhir Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dibagi 2. Ayat yang ke-6-nya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tetap 7 ayat. Cuman kalau yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka ayat terakhirnya panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat terakhirnya dibagi 2. Ya, ayat terakhirnya dibagi 2. Dan kata Syekh Utsaimin, ini yang lebih benar, ini yang lebih kuat. Ya, kenapa? Karena berbagai dalil, ya, baik dalil nas, ya, hadis ataupun dalil logika. Dalil nas itu hadis yang tadi kita singgung, ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Allah SWT berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku 2 bagian. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Nah, di hadis ini Allah SWT mengatakan, aku membagi salat
yaitu Fatihah dua bagian antara hambaku dan aku. Kemudian Allah mengatakan idza qalal abdu alhamdulillahirabbil alamin, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka akan dijawab oleh Allah hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Nah, di sini Allah mengatakan ya tentang surat Al-Fatihah yaitu as-shalah, yaitu dengan apa? Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah enggak mengawali barang siapa apabila hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, enggak disebut dalam hadis tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Kemudian hadis yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, dia berkata, "Shallaitu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha." Kata Anas bin Malik, Anas ini siapa? Pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdillahirabbil alamin. Mereka ketika salat membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkurun bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah. Di awal bacaan wala fi akhiriha. Baik di akhir bacaannya. Nah, ini dalil yang kuat. Ya, Bukhari Muslim menunjukkan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah. Yang kedua, secara logika, ya. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalil secara logika. Secara asal yang namanya surat-surat dalam Al-Qur'an itu ditinjau dari sisi pendeknya ayat itu biasanya apa? Seimbang. Kalau seandainya basmalah ini bagian daripada Al-Fatihah ayat pertama, berarti ayat terakhir ini enggak seimbang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu kan seimbang. Ya kan? Tetapi ayat terakhir gimana? Terlalu panjang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bapak-bapak yang umur 60 nih udah ngos-ngosan ya. Ini secara asal kata Syekh Utsaimin, ini dalil logika. Secara asal Syekh Utsaimin panjang pendek ayat dalam Al-Qur'an itu seimbang. Ya, seimbang. Maka ketika ayat terakhir dibagi dua, jadilah seimbang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kemudian juga dalil logika berikutnya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya Al-Qur'an itu kan diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkannya 10 orang lebih, mutawatir. Tetapi pada basmalah justru khilaf. Ada yang mengatakan bagian dari basmalah, ada yang mengatakan bukan bagian dari basmalah. Nah, ini menguatkan bahwasanya basmalah bukan dari Al-Fatihah. Karena apa? Karena diriwayatkan tidak secara mutawatir. Justru adanya khilaf yang kuat. Kemudian dalil logika berikutnya, kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada surat Al-Fatihah, berarti ada pengulangan ayat yang hampir mirip. Ayat keberapa itu? Ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena di basmalah ada Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, seakan ada apa? Ada pengulangan. Maka sini Utsaimin rahimahullah dia boleh menegaskan al-haq yang benar bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau bukan bagian dari Al-Fatihah, apakah kita enggak baca? Tetap baca. Tapi hukumnya tidak wajib. Dia adalah sunnah. Sunnah. Jadi kalau ada sebagian yang baca Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin sah. Ya, menurut pendapat jumhur. Tapi kalau dia tetap baca basmalah, baik disirkan. Disirkan itu apa?
tidak dikeraskan, atau dikeraskan maka dia mendapat pahala sunnah, pahala sunnah. Namun kalau dia mengikuti pendapat pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka mau nggak mau basmalah itu harus dibaca, dan kalau sholatnya sholat jahar, sholat yang keras, harus dikeraskan, harus dikeraskan. Nah ini pembahasan berkaitan tentang apakah basmalah ini bagian daripada surat Al-Fatihah atau bukan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa arti Bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Surat ini diawali dengan Bismillah. Kata para ulama, ba yang ada pada Bismillah itu lil isti'anah, untuk memohon pertolongan. Jadi ketika seorang menyebut Bismillah dengan menyebut nama Allah, sebenarnya dia sedang apa? Sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sebut-sebut nama Allah Bismillah, itu berarti kita sedang apa? Meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang baca Quran berarti Bismillah aqra'ul Quran. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongan kepada Allah, aku membaca Al-Quran. Karena memang membaca Al-Quran butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa khusyuk dalam baca Quran, agar kita bisa tenang dalam baca Al-Quran. Karena sebagian kita kalau udah baca Quran baru berapa menit nih? Baru 5 menit, baru 1 menit, bahkan sudah apa? Sudah goyang. Maka kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita butuh pertolongan Allah ketika membaca Al-Quran agar kita bisa mentadaburi maknanya. Nah ini kenapa diawali dengan Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian Allah itu siapa? Ya, Tuhan kita. Ya, kita punya Tuhan, punya sesembahan, namanya siapa? Allah. Namanya Allah. Dan Allah memiliki nama-nama yang lain, disebutkan di kata setelahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Tapi asal, ya, lafaz Allah, lafzul jalalah ini adalah asal nama Allah yang paling pokok. Nama itu punya makna, makna. Sebagian kita punya nama tapi nggak ada maknanya, ya. Yang penting kasih nama, ya. Tapi Allah SWT dia punya nama, dan namanya itu punya semua nama Allah SWT memiliki makna. Apa makna Allah? Kata jumhur, Allah itu berasal dari kata al-ilah. Ilah apa arti ilah? Sembahan. Dikasih al jadi apa? Al-ilah. Kemudian karena sering disebut al-ilah, maka hilang, jadi apa namanya, hamzanya dihilangkan, jadi al-i-nya dihilangkan, kemudian tersisa al-lah. Kemudian lam pertama diidghamkan kepada lam yang kedua, jadinya Allah. Ini menurut para jumhur ulama. Jadi lafaz Allah itu berasal dari kata ilah. Apa makna ilah? Ilahun, ya, dalam bahasa Arab maknanya adalah ma'luh. Ma'luh artinya yang disembah. Ya, ma'luh artinya yang disembah. Jadi makna Allah adalah yang disembah. Oleh karena Allah itu maknanya adalah al-ma'luh, yang disembah, berarti tidak boleh seorang pun menyandang nama Allah. Karena apa? Karena maknanya yang disembah. Tidak boleh ada makhluk yang namanya sama seperti nama Allah. Tidak boleh. Misal anak pengen punya anak yang di situ ada unsur Allahnya, boleh nggak?
Boleh, tapi harus diawali dengan abdu. Jadi Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Ini boleh. Atau amatullah, hamba wanita Allah. Atau ibadullah. Atau gelar Saifullah. Ya, sahabat yang bergelar Saifullah siapa? Hamzah ya? Hamzah apa Khalid bin Walid? Ya, Hamzah kalau nggak salah ya. Saifullah. Pedang Allah, ini gelar ya. Untuk nama boleh Abdullah, Amatullah, Ibadullah ya. Kalau ibad hamba, atau Ubaidillah ya, hamba kesayangan Allah. Nah, ini boleh. Tapi menamakan dirinya, menamakan seseorang dengan Allah tidak boleh. Kenapa? Karena makna Allah artinya yang disembah, al-ma'luh ya. Kemudian Bismillahi, kemudian setelahnya Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ini adalah dua nama dari nama-nama Allah SWT, dan dia adalah sifat untuk Allah. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Kalau kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sepintas, dua nama ini mirip, benar gak? Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari mana sisi kemiripannya? Karena di dua kata tersebut berasal dari akar kata yang sama, yaitu dari rahmat. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama ada huruf ro-nya, sama-sama ada huruf ha-nya, sama-sama ada huruf mim-nya ya, jadi akar katanya dari rahmat. Tapi masalahnya, apakah kalau akar sama, akar katanya sama, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini maknanya sama? Jawabannya tidak. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya zat yang rahmatnya, yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Sekali lagi, Ar-Rahman itu apa? Zat yang rahmat atau kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk, siapa aja, mau mukmin mau kafir ya, mau mukmin mau kafir dapat rahmat Allah SWT. Orang kafir dapat rahmat Allah ya, mereka dikasih nikmat, dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih jantung ya. Iblis juga dapat rahmat dari rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kita kaum mukminin dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Rahman maknanya adalah zat yang kasih sayangnya, rahmatnya ini meliputi seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim maknanya apa? Zat yang kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Sekali lagi, Ar-Rahim maknanya apa? Zat yang kasih sayangnya atau rahmatnya hanya diberikan kepada orang yang beriman. Orang kafir nggak dapat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman di surat Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah rahim kepada kaum mukminin, tetapi Allah nggak rahim kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir ya. Banyakan mana Pak? Banyakan kaum mukminin dapat rahmatnya Allah atau orang-orang kafir? Hah? Kaum mukminin tentu lebih banyak. Kenapa? Karena kaum mukmin itu dapat dari rahman Allah dan juga dapat dari rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir itu sedikit dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman dari rahmannya saja, rahimnya enggak dapat. Kalau muncul pertanyaan, Pak, itu gimana? Katanya orang mukmin itu lebih banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata kaum mukminin ada yang miskin, ada yang kere. Justru yang kaya-kaya itu orang
kafir. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin sedikit rahmatnya, rahmat Allah yang diberikan sedikit. Ya enggak, sepintas seperti itu ya. Maka jawabannya tidak benar. Ya tidak benar. Coba kita kupas. Tadi Ar-Rahman maknanya apa, Pak? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim maknanya apa? Penyayang. Pengasih, kasih. Semuanya dikasih. Tetapi tidak semuanya disayang oleh Allah SWT. Orang kafir dikasih, iblis dikasih, Fir'aun dikasih. Apakah disayang? Enggak. Tidak setiap yang dikasih disayang. Tapi kalau disayang, maka mesti dikasih oleh Allah SWT. Kalau disayang, pasti dikasih oleh Allah SWT. Itu tadi gimana? Kaum mukminin, orang Islam yang kere, yang fakir, itu enggak dikasih. Dikasih apa enggak sama Allah? Dikasih apa? Ya dikasih kesehatan, dikasih mata, tangan, kaki. Ini yang lahiriah, yang zahiriah dikasih jantung segala macam. Dan yang paling besar daripada itu dikasih apa? Dikasih hidayah. Hidayah ini lebih mahal daripada seluruh harta dunia. Hidayah iman, hidayah Islam ini lebih mahal. Belum lagi nanti nikmat yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Di akhirat ini lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Di dunia ini baru 1% dari rahmat Allah SWT. Baru 1%. 99%-nya kapan? Nanti di akhirat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya. Allah turunkan 1% di dunia. Yang 1% ini, yang rahmat Allah yang 1% ini dirasakan oleh seluruh makhluk dari awal dunia ini sampai hancurnya dunia, dari awal sampai akhir. Seluruh makhluk Allah, ya manusianya dapat rahmat Allah, hewannya dapat, ya jin-jin juga dapat, semuanya dapat rahmat Allah di dunia ini dari yang 1%. Termasuk kaum mukminin dapat enggak yang dari 1%? Dapat. Berarti kita kalau dapat rahmat Allah yang 1%, berarti berapa persentasenya? Mungkin 0,00000 dari 1%. Yang 99% itu nanti Allah akan berikan nanti di mana? Di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman saja. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ya rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang beriman ini lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Karena orang yang beriman dapat dari Rahman, dapat dari rahimnya Allah SWT. Orang yang beriman dapat di dunia, di akhirat apalagi. Maka dari sini pelajaran aplikasi daripada Bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya orang yang beriman tidak silau. Tidak silau dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Ya, kalau seandainya orang kafir mereka lebih kaya daripada kita, nggak perlu silau. Kalau Allah berikan harta kepada kita cuman segitu, nggak perlu silau dan nggak perlu minder. Karena sebagian kita minder kalau di hadapan orang kaya raya. Nggak perlu minder. Ya, karena kita lebih banyak, dapat lebih banyak dari mereka. Kita diberikan hidayah, sedangkan mereka tidak. Ya, sedangkan mereka tidak. Nah, ini pelajaran aplikasi yang kita bisa ambil. Nggak boleh minder dengan kekayaan yang diberikan kepada sebagian orang-orang kafir. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Silahkan kaya. Ya, dengan kekayaan tersebut kita bisa membantu agama Allah, membantu kaum muslim. Silahkan kaya. Namun manakala kenyataan ya kita tidak sekaya orang-orang kafir, maka tidak perlu apa? Minder, dan tidak perlu apa? Silau. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa sampai jam 7 ya. Nanti makannya siangan, enggak apa-apa, Pak. Sekali-kali. Baik. Kita masuk ayat yang kedua apa yang ke-1?
Di sini madhabnya madhab apa? Syafi'i apa jumhur? Oke, kita ikut Syafi'i ya. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Alhamdu, segala puji. Dari mana kita tahu segala? Dari alhamdu, al itu kata para ulama lil istighraq, ya, lil istighraq. Tak dimaknai dengan segala puji. Lillah itu milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kenapa Allah SWT berhak mendapat pujian? Karena Allah SWT adalah zat. Ada dua sebab ya. Kenapa Allah berhak mendapat segala pujian? Segala ya, semua pujian, semua pujian-pujian yang baik ya. Alhamdulillah itu pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Ini alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak disertai dengan mahabbah dan ta'zim, tidak disertai dengan kecintaan dan pengagungan, ini bukan alhamdulillah, tapi al-madhu. Dan bahasa Arab disebut madah, memuji. Zaman dahulu ada para penyair yang memuji habis-habisan pemimpin raja, memuji, madaha. Ya, apakah mereka cinta kepada si pemimpin tersebut? Belum tentu. Kalau pemimpinnya jahat tapi dia tetap memuji, ini berarti apa? Tidak disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Namun alhamdulillah, kita memuji Allah dengan kecintaan dan pengagungan. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah SWT berhak dipuji dari segala sisi? Yang pertama, karena Allah adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya. Allah maha sempurna. Adapun kita makhluk yang enggak sempurna. Bapak-bapak muji istrinya dulu pas baru nikah, aduh kamu adek cantik banget. Tapi sekarang udah berlalu 30 tahun, 40 tahun, itu masih terucap apa? Enggak pernah. Kadang-kadang ya. Tapi kalaupun terucap, apakah dari hati yang paling dalam atau sekedar gombal ria? Ini menunjukkan bahwasanya pujian makhluk itu enggak sempurna. Ya, bunga ketika dia masih segar, kita puji, masya Allah, indah sekali bunga ini. Tapi kalau sudah layu, kita tidak akan mengatakan bunga ini indah banget. Tapi Allah SWT adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, sehingga Allah patut dan layak juga pantas untuk dipuji dari segala sisi. Yang kedua, kenapa kita memuji Allah SWT? Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mengingat dan menyebut nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah, Rabbil Alamin. Dia adalah Rabbil Alamin. Apa arti Rabb? Rabb itu adalah nama yang di dalamnya mengandung 3 makna sekaligus. Rabb maknanya Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua Al-Malik, pemilik atau penguasa. Dan yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Allah pencipta. Bukan hanya mencipta, tetapi Allah yang menguasai, memiliki. Dan setelah itu Allah yang mengatur, merawat, mengurusi. Al-Alamin. Apa arti Al-Alamin? Semesta alam. Berarti jin masuk enggak? Masuk ya. Terkadang kita kena ngandelin bahasa Indonesia semesta alam, berarti alam doang ya. Dunia, langit, bumi. Termasuk di dalamnya semuanya makhluk. Al-alam itu jam alamin, jamak bentuk plural dari alam. Alam, ya. Kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Sebut alam. Berarti ada alam di atas, ada alam di bawah. Di atas apa? Ada langit. Di langit ada apa?
ada malaikat, ada kursi, ada arasy, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada meteor dan sebagainya. Ada yang di bawah ya bumi, lautan, ya manusia, hewan, pepohonan, ya termasuk dunia dan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Allah adalah ya Tuhan atau Rabb semesta alam. Dia pencipta, dia pemilik, dia pengurus, dan dia yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa aplikasi dalam kehidupan? Oleh karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki pujian-pujian yang maha sempurna, maka sepatutnya kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Makanya agar zikir kita khusyuk, ketika kita zikir habis sholat alhamdulillah, maka ingat-ingat semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa bernapas. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan. Alhamdulillah hari ini saya bisa berjalan ke masjid. Alhamdulillah. Seterusnya, ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang keberapa itu? Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim sudah kita jelaskan di tafsir di basmalah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Apa arti Maliki Yaumiddin? Maknya panjang apa pendek? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Panjang apa pendek? Dua-duanya boleh. Dan ini adalah qiraah yang sahihah. Bacaan yang sahih dan mutawatir. Boleh kita baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ada bedanya nggak maknanya? Ada. Kalau Maliki Yaumiddin apa arti Malik? Yang merajai di hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin apa arti Malik? Raja di hari kiamat, hari pembalasan. Dan ada faidah yang agung disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang faidah Malik dengan Malik. Ya. Malik dengan Malik. Tadi Malik artinya apa kalau panjang? Yang merajai atau yang menguasai. Kalau pendek Malik mananya apa? Raja. Bahwasanya Allah SWT adalah raja pada hari kiamat, terus yang menguasai dan merajai pada hari kiamat. Ya, karena di dunia, kalau bicara di dunia ada raja, dia raja, tapi tidak bisa menguasai. Raja apa sekarang yang ada? Raja Salman, Raja Arab Saudi. Dia kekuasaannya terbatas hanya di Arab Saudi. Indonesia nggak bisa, Amerika nggak bisa. Berarti dia apa? Kerajaan yang terbatas dan tidak memiliki kerajaan di luar Arab Saudi. Ya, atau ada yang namanya Malik. Ada nggak yang nama orang Malik? Ada. Artinya berarti raja. Apakah dia berkuasa? Enggak. Namanya doang cuman Malik, tapi nggak punya kekuasaan. Jadi RT aja kagak. Ya. Bahkan jadi apa? Jadi penguasa di rumah aja enggak, karena dia belum nikah. Nggak punya kekuasaan sama sekali. Itu Malik. Ada orang di dunia ini yang memiliki tapi nggak bisa jadi raja. Ya, ada orang yang kaya raya, punya harta banyak, tetapi dia tidak jadi raja. Kenapa? Bukan keturunan ningrat, bukan darah biru kerajaan. Jadi nggak bisa jadi raja. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah raja sekaligus yang merajai, yang menguasai Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Raja atau yang menguasai hari ad-din maknanya adalah al-jaza, pembalasan. Karena dalam Al-Qur'an ad-din bisa bermakna pembalasan, bisa bermakna amal. Ya.
Adapun yang maknanya pembalasan, nah ini surat ini, ya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Adapun yang maknanya amal seperti firman Allah, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, maksudnya amalan kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku, maksudnya amalanku. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah raja pada hari pembalasan? Dunia ini siapa yang merajai? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin? Allah adalah raja atau yang merajai pada hari pembalasan, karena kerajaan Allah, kekuasaan Allah pada hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang bersekutu. Adapun di dunia banyak raja-raja yang kecil. Ya, raja-raja kecil, Raja Salman, raja ini, raja itu. Ya, tetapi di akhirat nanti nggak ada lagi orang yang ngaku raja, yang ngaku-ngaku raja, nggak ada. Walaupun dia di dunia raja, pada hari kiamat nanti dia statusnya apa? Sama, raja dengan raja sama, dibangkitkan dalam keadaan apa? Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum bersunat, sama. Makanya Allah katakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahid. Nggak ada yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Kata Allah, milik Allah yang maha kuasa. Ya, Maliki Yaumiddin. Nah, terus aplikasinya ketika kita membaca surat ini, aplikasinya kita selalu diingatkan setiap hari oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ini, agar kita selalu ingat dengan hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Karena nanti semua akan dibalas. Karena dunia ini tidak bisa menyelesaikan pembalasan. Kita lihat ada orang-orang yang zalim, orang-orang jahat, namun dia tidak dihukum. Mestinya kan orang jahat itu dihukum kejahatannya, tapi di dunia mereka bisa lepas, mereka licin seperti belut, nggak bisa ketangkep KPK, nggak bisa dihukum, dia malah hidup enak dengan kekayaan yang dia rampok gitu ya. Di dunia nggak bisa dibalas secara keseluruhan. Orang yang beriman, orang yang taat, orang yang soleh, bahkan dia nasibnya enggak seindah orang yang jahat. Ya, dia hidup miskin, bahkan dia dituduh, akhirnya dia masuk penjara. Harusnya dia dapat kebahagiaan di dunia. Jadi di akhirat kita diingatkan. Dengan ayat ini kita diingatkan agar kita ingat hari pembalasan, karena semuanya nanti akan dibalas. Dan dengan ayat ini juga kita diingatkan agar kita mempersiapkan diri dengan adanya hari kiamat, ya, karena semuanya akan dibalas, dan kita berusaha untuk meninggalkan maksiat. Kemudian berikutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ayat ini adalah inti. Apa? Inti. Karena surat Al-Fatihah inti dari Al-Quran. Terus ayat yang keberapa ini? Ayat yang kelima adalah intinya surat Al-Fatihah. Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, kata para ulama, ayat ini kalau diaplikasikan dengan benar, maka ayat yang pertama, potongan pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, ayat ini akan mengikis riya. Karena kita beribadah bukan untuk manusia, bukan ingin dapat pengakuan, kita beribadah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bagian ini, kata para ulama, ini mengikis sikap ujub. Kenapa? Karena kita bisa beribadah itu karena apa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin bisa ibadah, dia mungkin bisa sholat, bisa baca Quran, bisa ikut pengajian, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu ujub. Kalau kita hebat, bisa khatam Al-Quran 3 hari,
Jangan ujub. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya surat ini adalah intinya inti. Makanya Ibnu Qayyim membuat kitab sampai ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid untuk menjelaskan apa? Satu ayat ini. Nama kitabnya Madarijus Salikin fi Bayani Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Satu ayat dijelaskan dalam berapa jilid tadi? Dalam 4 jilid. Untuk menjelaskan makna Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Nama kitabnya Madarijus As-Salikin fi Bayani Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini adalah permintaan pertama, ya, doa pertama di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Permintaan ini muncul setelah apa? Setelah pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pujian semua. Baru kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Inilah adab dalam doa. Jadi kita kalau mau berdoa kepada Allah harus punya adab. Di antara adabnya apa? Dibuka dengan pujian-pujian yang mulia kepada Allah, yang agung kepada Allah SWT. Kita aja kalau mau ngutang sama orang, gimana awalnya? Langsung enggak? Pak, saya butuh duit nih, mau ngutang nih 1 juta, kira-kira dikasih enggak? Kagak, kita basa-basi dulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Hari ini ngapain? Macam-macam, ya. Masya Allah, Bapak ini orang yang paling dermawan di perumahan ini. Intinya apa? Ente mau ngutang ya? Kita basa-basi dulu. Apalagi kita sama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Maka kita sepatutnya untuk memuji-muji Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, dan seterusnya. Kita puji-puji Allah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha pemaaf, Engkau yang maha pengampun, Engkau rahmatnya meliputi segala sesuatu. Terus kita puji-puji Allah, ya. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdina, apa makna ihdina? Ada 4, Pak. Yang pertama tunjukkan, yang kedua bimbing atau arahkan, yang ketiga berikan taufik, dan yang keempat istiqomahkan. Coba makna ihdina apa, Pak? Yang pertama tunjukkan, yang kedua bimbing atau arahkan, yang ketiga berikan taufik, pertolongan, yang keempat istiqomahkan. Karena sebagian orang meremehkan ayat ini. Saya kan udah Islam. As-siratal mustaqim diantara maknanya adalah Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke dalam jalan yang lurus, yaitu Islam. Ya, saya mau tanya, Pak, banyak nggak orang-orang yang tidak diberi petunjuk terhadap Islam? Banyak nggak? Di dunia ini banyak nggak? Banyak. Lebih banyak mana orang yang mengenal Islam dengan orang yang tidak kenal Islam? Lebih banyak orang yang tidak kenal Islam, berarti dia tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian ada orang yang dapat petunjuk, tahu bahwasanya Islam adalah agama yang benar, tapi tidak dapat bimbingan, tidak dapat arahan. Kemudian ada orang yang dapat petunjuk, dapat arahan, bimbingan untuk masuk Islam, tapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk memeluk Islam, untuk menjalankan Islam. Ada orang yang dia masuk Islam, dia udah dapat arahan, dia udah ngaji segala macam, udah baca-baca buku tentang Islam, udah dapat taufik dari Allah untuk mengamal Islam, tapi nggak istiqomah. Maka dengan ayat ini kita minta, kalau kita sudah Islam, alhamdulillah, bahkan sejak lahir. Yang kedua, kita sudah dapat arahan. Yang ketiga, kita sudah dapat taufik, kita menjalankan perintah Allah, ya, kewajiban Allah dan menjalankannya. Dan kita yang terakhir minta apa? Agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, agar hidayah ini kita bisa bawa sampai
mati. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang siratal mustaqim secara umum, di ayat terakhir, ayat yang ke-7, Allah jelaskan siapa sih siratal mustaqim itu? Ya, apa sih siratal mustaqim itu? Maka Allah jelaskan, siratal mustaqim itu jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT? Bukan nikmat dunia ya, nikmat agama. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ayat ini ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Mereka adalah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan keempat model ini adalah tabaqat, ya. Ini adalah tingkatan manusia. Tingkatan yang paling tinggi siapa? Para nabi. Ya, para nabi ini tingkatan yang tertinggi. Kemudian di bawahnya siapa? Siddiqin. Orang-orang yang paling jujur. Yang terdepan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang yang paling jujur. Kemudian di bawahnya lagi ya, asy-syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah SWT. Kemudian tingkatan yang paling rendah apa? As-salihin, yaitu orang-orang saleh. Minimal kita ada di salihin. Syuhada berat Pak, apalagi siddiqin, apalagi yang nggak mungkin para nabi. Minimal kita berada di level paling bawah, yaitu as-salihin. Ketika Allah SWT menyebutkan jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian Allah SWT mengingatkan, hati-hati, awas kalian jangan mengikuti jalan yang bengkok. Jalan yang lurus tadi sebutkan, jalan yang bengkok ada dua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Di sini Allah SWT menyebutkan dua jalan yang bengkok, yang tidak lurus. Berarti kalau nggak lurus, nantinya bukan ke surga, nantinya kemana? Ya ke neraka. Itu jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Siapa yang dibenci? Siapa yang dibenci? Yaitu orang-orang yang mereka yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Ditafsirkan para ulama, al-maghdub maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tidak? Punya, bahkan cerdas-cerdas otaknya. Ya, punya ilmu. Mereka tahu tentang kebenaran, mereka tahu tentang Islam, mereka tahu tentang Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Tapi apakah mereka mengikutinya? Tidak. Maka mereka disebut dengan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang dibenci. Ya, kenapa? Karena mereka berilmu, punya pengetahuan, tetapi mereka tidak mengikuti ilmu tersebut. Waladdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang ad-dhalin tersesat? Yaitu orang-orang yang beribadah namun tidak didasari dengan ilmu. Siapa mereka? Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Mereka semangat beribadah, bahkan mereka menjadi rahib, nggak mau menikah segala macam, tapi tidak ada landasannya, tidak ada ilmunya. Maka jangan sampai kita meniru dua golongan manusia ini, yaitu orang yang dibenci, dimurkai, yaitu mereka yang tidak mengamalkan ilmu, dan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang rajin beramal, beribadah namun tidak didasari dengan ilmu. Tapi kita meminta kepada Allah agar tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu jalan-jalan orang yang beramal dengan kita beramal seperti orang Nasrani, tapi kita juga harus berilmu seperti orang Yahudi dari satu sisi, ya.
Tapi orang Yahudi dan Nasrani mereka ada kekurangan dan kelemahannya. Mereka berilmu tidak beramal, mereka beramal tidak dengan ilmu. Namun jalan yang lurus adalah mereka yang beramal dengan ilmu. Inilah makna firman Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, maksudnya ilmu. Al huda maksudnya ilmu, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu amal soleh, yaitu amal soleh. Nah, di ayat yang terakhir ini Allah SWT menyebutkan 3 kelompok manusia. Yang pertama apa? Yang diberi nikmat oleh Allah, itu yang harus kita ikuti. Siapa? Para nabi, para siddiqin, syuhada dan soleh. Yang kedua, golongan yang kedua, itu orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Karena di antara kaum muslimin, di antara kita ada yang apa? Ada yang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Makanya kata para ulama, ya, man fasada min ulama'ina fa fihi syaba'un bil yahud. Barang siapa yang rusak di antara ulama kita, ada ulama dia tahu tapi rusak, maka dia ada sisi kemiripan dengan orang Yahudi. Waman fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Barang siapa yang rusak di antara orang-orang yang rajin ibadah di antara kita, maka dia ada sisi kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Saya mau tanya, Pak, kita ini ada nggak sisi kemiripan dengan orang Yahudi dan Nasrani? Ada, Pak. Ada nggak orang yang tahu tapi nggak mengamalkan ilmunya? Ada nggak? Ibu-ibu tahu nggak kalau bangkang sama suami itu dosa? Tahu nggak? Wah, tahu dari kapan? Dari zaman dulu. Tapi kadang-kadang banyak ibu-ibu, kan di sini ya, banyak ibu-ibu yang suka bangkang sama suaminya. Bapak-bapak tahu nggak ilmunya bahwasanya sholat ke masjid itu lebih utama, bahkan wajib bagi laki-laki. Namun ternyata di antara kaum laki-laki, bapak-bapak ada yang nggak berangkat ke masjid. Dia tahu ilmunya tapi tidak diamal. Berarti di sini ada sisi kemiripan dengan orang-orang ya Yahudi. Yang kedua, sisi kemiripan dengan orang Nasrani. Ada nggak orang-orang yang beramal tanpa ilmu? Banyak. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama banyak. Ya, berarti di situ ada sisi kemiripan kepada orang-orang Nasrani. Di surat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu Islam, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman untuk kita. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT dan Ibu-ibu, tafsir ringkas surat Al-Fatihah semoga bermanfaat, dan semoga ketika kita baca Al-Fatihah kita bisa lebih khusyuk dan bisa mentadaburi ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah siang, Pak ya? Kayaknya udah lapar ya. Cukup ya, Pak? Nggak ada pertanyaan ya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.